Keutamaan doa Nurul Buah atau Nur Buah. Doa ini merupakan doa yang paling banyak diamalkan oleh para ulama dan kiai. Sebab doa ini banyak diamalkan karena banyak mengandung khasiat atau faedah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh duduk di masjid bersama para sahabat. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa doa Nurbuat seraya berkata, "Aku diutus oleh Allah membawa doa Nurbuat untuk diserahkan kepadamu Rasulullah." Doa Nurbuat adalah satu-satunya doa yang memiliki banyak faedah apabila diamalkan dengan hati yang benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Berikut merupakan faedah dari doa Nurul Buah. Faedah yang pertama, dapat terkabulnya hajat apabila doa Nurul Buah ini dibaca secara rutin setelah selesai sholat fardu. Yang kedua, dapat diampuni segala dosa apabila doa Nurul Buah ini dibacakan ketika matahari terbenam. Keutamaan yang ketiga, apabila dibacakan pada malam minggu, dapat menjadikan wajah menjadi awet muda. Apabila dibacakan pada malam Senin, maka faedahnya dapat keselamatan hidup. Apabila dibacakan tiap malam Selasa, maka faedahnya dapat menguatkan tubuh. Apabila dibacakan setiap malam Rabu, maka dapat menguatkan gigi. Apabila dibacakan setiap malam Kamis, maka faedahnya bisa menjadikan wajah tampan bagi laki-laki atau wajah cantik bagi perempuan. Apabila dibacanya setiap malam Jumat sebanyak 50 kali, maka faedahnya dapat menjauhkan diri dari kekufuran dan perbuatan maksiat. Apabila dibacanya setiap malam Sabtu sebanyak 100 kali, maka faedahnya akan memperlihatkan hal-hal yang indah. Faedah yang keempat adalah dapat memudahkan kelahiran bayi apabila dibacakan pada air dalam gelas lalu diminumkan kepada ibu yang akan melahirkan. Faedah yang kelima, dapat menjadi penjaga rumah dari gangguan sihir, santet, serta segala mara bahaya bila ditulis lalu disimpan di dalam rumah. Nah, itulah beberapa faedah dari doa Nurul Buah. Lalu, bagaimana doa Nurul Buah itu? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bis-sultanil azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa walil kalimatit tamati wa da'watil mustajabati aqilil hasani wal husain min anfusil haqqi ainil qudrati wan nadiri wa ainil insi wal zinni wa iyakadul ladhina kafaru la yuzlikuna bi absarihim lamma sami'ud dhikra ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم ووارث سليمان داود عليهما السلام الودود الأرس المجيد طول عمري وصحي الثدي واقضي حاجتي وابسط أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق
Jahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidud dhalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, wahai Tuhanku, pemilik kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang terdahulu, memiliki wajah yang mulia, menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang hak, dari pandangan mata manusia dan jin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu, Muhammad, dengan pandangan mereka ketika mendengar Al-Quran dibaca. Lalu mereka berkata, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semua umat, dan mengijabahi Luqman Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud alaihi salam. Allah adalah zat yang maha pengasih, lagi memiliki singgasana yang mulia. Panjangkanlah umurku, sehatkanlah jasadku, kabulkanlah hajatku, perbanyaklah harta bendaku dan anakku, cintakanlah semua orang, jauhkanlah permusuhan anak cucu Adam dari orang-orang kafir. Dan katakanlah, yang hak telah datang dan yang batil telah musnah. Sesungguhnya yang batil itu pasti musnah. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya, melainkan hanya kerugian. Maha suci Allah, Tuhan yang maha mulia dari segala sifat yang diberikan orang-orang kafir. Dan semoga keselamatan tetap bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.